Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, ini di video kali ini aku mau bikin cemilan gitu ya teman-teman. Nah, aku mau bikin lape ubi, tapi untuk dalamannya itu aku pakai kelapa yang dikasih gula merah gitu loh teman-teman. Nah, ini kelapanya tadi udah dimasukkan. Pas masukkan kelapanya itu gak kerikot ya teman-teman, karena tadi itu yang masukin neneknya anak-anak ya. Nah, ini lanjut ke proses pembuatannya. Nah, itu ubinya udah aku parut gitu ya teman-teman. Aku parutnya itu aku upah gitu ke warung, ke tempat orang parut kelapa gitu. Nah, kemarin tuh ceritanya aku tuh pas lewat ngantar si Abang Razik pergi les, aku lewat dekat rumah ibu-ibu yang punya pohon ubi gitu teman-teman. Nah, kemarin pun aku juga udah pernah beli pas dia lagi bongkar di kebunnya. Terus aku teriak sama ibu tuh, aku bilang aku mau beli ubi, apakah ibu mau menjual atau membongkar ubi itu. Kata ibu itu mau. Ya udah, di situ aku belinya itu 6 kilo ya teman-teman. Niatnya itu tadi aku cuma bikinnya itu 2 kilo ya teman-teman, tapi yang 4 kilo maksudnya. Yang 2 kilo itu mau aku bikin tela-tela, tapi karena neneknya udah kupasin semua, ya udah aku langsung aja parut ke 6 kiloannya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Itu tadi untuk ubi yang udah diparut itu dikasih garam nih teman-teman, agar rasa kulitnya itu gurih ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Terus dikasih si kelapa yang udah kita kasih gula merah tadi. Nah, kemarin tuh kan aku bikin lape ubi, cuma versinya itu yang dikasih gula merah untuk ubinya. Nah, dan kemarin itu si Abang Rafa bilang minta yang dikasih isian dalam seperti ini loh teman-teman. Kalau di kampungku itu bilang lape ubi bainti ya teman-teman. Nah, makanya neneknya itu bikin yang seperti ini teman-teman. Neneknya itu kalau untuk permintaan cucunya dia nggak akan bisa nolak gitu ya teman-teman. Ditambah lagi di rumah itu ada bahannya juga. Kalau untuk daun seperti biasa aku ngambilnya di depan rumah dekat jemuran kain ya teman-teman. Separuhnya aku ambil di pasum, tapi itu kemarin nggak cukup juga ya. Terus aku tambah minta beberapa pelepah gitu ke tetangga dekat rumah juga. Nah, itu untuk rebusan pertama ubinya udah matang. Aku persingkat ya teman-teman untuk videonya, karena kalau aku record sampai dia matang itu bakalan lama ya. Itu aja durasi ngerebusnya itu ada sekitaran 30 menit gitu ya teman-teman, biar matangnya itu lebih bagus gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi aku mau coba lihat untuk hasilnya udah matang atau belum. Nah, ini hasilnya udah matang ya teman-teman untuk si lape ubinya. Nah, ini kalau di tempat teman-teman ini namanya apa? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Mana tahu di setiap daerah berbeda ya teman-teman penyebutan untuk jajanan tradisional yang satu ini. Tapi walaupun ini jajanan tradisional, makanan yang satu ini tetap dikangeni ya teman-teman. Walaupun anak-anak zaman sekarang udah tahu yang jajanan yang modern, tapi kalau anak-anakku masih masuk ya teman-teman di lidahnya itu jajanan tradisional seperti ini. Nah, ini alhamdulillah ini udah matang ya teman-teman. Nah, sebetulnya itu aku tuh merebusnya itu ada sekitaran 3 kali ya teman-teman, cuma nggak aku record semua sampai selesai. Nah, ini lanjut di pagi harinya aku mau masak aja ya. Nah, ini namanya ikan slice, jadi ini aku mau sambal atau balado ikan slice. Dan ini juga pertama kali aku masak balado ikan slice ya teman-teman. Karena kemarin itu pas ke pasar itu ikan laut itu nggak banyak jenisnya, jadi aku iseng-iseng nyoba mau bikin balado ikan slice.
Dan ternyata teman-teman, orang di rumah itu semua suka dengan ikan ini. Ikannya itu enak, manis gitu loh teman-teman, untuk dagingnya. Dia itu apalagi kalau kita goreng kering gitu teman-teman, jadi tulangnya itu dapat kita langsung makan aja, jadi kriuk-kriuk kayak gitu loh teman-teman untuk ikan slice. Nah ini ukurannya yang kecil-kecil aja aku beli. Sebetulnya ikan slice ini masih ada ukuran yang besarnya ya teman-teman, dan kebetulan pas aku beli memang nggak ada ukuran besar, ya udah aku beli aja yang ukuran kecil ini. Ini sambil nungguin ikannya digoreng semua, ini aku mau siapin untuk cabenya. Seperti biasa, teman-teman yang selalu ngikuti video aku pasti udah paham lah ya kan. Aku tuh kalau untuk cabe aku jarang buat di blender gitu ya teman-teman, karena menurutku lebih nikmat mengerjakannya dengan cara masih tradisional seperti ini. Nah siapa nih di rumah kalau masak itu masih suka mengerjakannya secara tradisional seperti ini, misalnya kayak cabenya itu diulek gitu daripada di blender gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk cabe aku cukup pakai jeruk nipis dan juga bawang merah. Di video ini aku mau minta maaf ya teman-teman seandainya video aku ini kurang bermanfaat, dan di video ini aku banyak ngomong gitu ya teman-teman, karena ada di video aku sebelumnya ada yang komen seperti ini, katanya kebanyakan ngomong, jadi aku tuh jadi bingung ya teman-teman, aku tuh harus gimana saat bikin video. Boleh dong komen di kolom komentarnya aku, karena menurutku kalau di video ini kita nggak banyak ngomong nanti orang nonton video kita ngantuk ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ke videonya. Ini aku untuk ikannya, aku bagian sisinya itu aku balik teman-teman biar matangnya itu jadi lebih merata gitu. Nah kalau untuk ikan slice yang kecil ini kita gorengnya itu harus betul-betul garing gitu ya teman-teman, jadi pasti makan gitu untuk tulangnya itu langsung krenyes-krenyes semua. Nah namanya aja konten kreator ya teman-teman, pasti ada aja inan dan cacian gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, itu nggak akan menyurutkan niat aku buat konten ya teman-teman. Kalau dia komen berarti dia juga ikut nontonin video aku sampai selesai ya teman-teman. Nah sebetulnya kalau konten itu kita itu memang viewer kita itu bagusnya yang julid gitu teman-teman, jadi dia penasaran nontonin video kita dari awal pasti sampai akhir ditontoninnya, sakingnya dia mau ngejulitin kita. Nah itu menurut aku ya teman-teman. Nah gimana nih menurut teman-teman konten kreator yang lain, apakah sepemikiran dengan aku? Semakin banyak yang julid berarti semakin kencang buat jam tayang kita ya teman-teman, pasti tingkat penasarannya bakalan lebih tinggi dan dia bakalan klik video kita dari awal sampai akhir. Ini juga pelajaran ya teman-teman buat aku, karena kalau kita terjun jadi seorang konten creator berarti kita udah siap buat dijulitin dan dihina dengan netizen ya teman-teman. Ya di sini intinya itu kita harus sabar dan tebal-tebal telinga aja ya teman-teman. Nah kita tinggalin aja soal cerita yang julid menjulit, lanjut di sini aku mau lanjut aja masak ya. Nah ini lanjut aku mau bikin sayur aja di kompor sebelah, karena ini aku belum selesai juga buat gorengin ikan tadi ya teman-teman. Itu aku masak ikannya itu sekitaran 1 kilo, mungkin karena ikannya itu tipis-tipis dan ringan buat timbangannya, jadi ikannya itu 1 kilonya itu lumayan banyak loh teman-teman. Nah di sini untuk sayurnya aku mau bikin sayur wortel campur gambas dan juga soun. Kalau untuk bumbunya di sini aku tumis bawang merah dan bawang putih aja teman-teman, terus aku kasih daun bawang gitu ya teman-teman. Nah itu di kompor sebelah, karena di kompor sebelahnya itu aku lagi nunggu wortelnya empuk. Lanjut aja aku mau masak untuk si cabenya.
Nah itu tadi minyaknya kurang, aku tambahin sedikit ya teman-teman untuk minyaknya, agar untuk cabenya itu enggak terlalu pedas dan baunya itu enggak terlalu menyengat. Kalau kata mamaku itu bau langu dari cabai itu bikin bersin-bersin ya teman-teman. Terus yang menyebabkan cabai itu bau langunya kuat karena kurang minyak juga gitu ya teman-teman. Nah agar cabenya itu enggak terlalu pedas, tipsnya itu pas masak itu apinya itu dikecilkan ya teman-teman. Jadi masaknya itu kalau kata mamaku itu diunyai-unyai. Tadi aku juga udah tambahkan sayur gambas ke dalam sayur wortel tadi ya teman-teman. Nah teman-teman yang lagi nontonin video aku ini udah pada masak apa belum? Kalau udah, apa menu teman-teman hari ini? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Kalau aku hari ini menu simpel gini aja teman-teman, balado ikan. Nah, di sini teman-teman jangan bosan ya nontonin video aku dengan menu yang itu-itu aja. Yang setiap harinya itu pasti selalu ada balado ikannya atau gulai gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini untuk ikannya tinggal aku salin ke dalam mangkok ya teman-teman untuk si balado ikan slice ini. Lanjut ini di kompor sebelah untuk sayur gambasnya juga dampuk. Lanjut di sini aku masukkan aja untuk soun. Nah ini tadi aku juga udah masukkan untuk si daun bawang ya teman-teman. Maaf nggak kerikot ya untuk daun bawang dan seasoning yang aku tambahkan tadi. Nah lanjut ini aku mau bikin telur dadar karena bapakku kemarin pas makan malam itu dia nanyain telur dadar gitu ya teman-teman. Jadi hari ini aku bikinin bapakku menunya telur dadar karena kalau ikan slice itu agak keras gitu ya teman-teman, karena bapakku tuh untuk giginya itu udah nggak cukup lagi ya teman-teman. Nah jadi permintaannya itu dari kemarin malam dia minta aku masakin dia itu telur dadar. Nah itu pun tadi sore itu udah habis tuh telur dadarnya. Kebetulan aku tuh jemput si abang Rafa pulang les, rencananya aku mau masakkan di telur dadar lagi. Pas aku udah sampai rumah ternyata bapakku udah makan ya teman-teman. Terus dia juga nanyain kenapa tadi nggak dibikinin lagi dia telur dadar. Aku bilang rencananya itu aku mau bikinnya itu pas pulang jemput si abang Rafa les. Ternyata bapakku itu udah duluan buat makan. Nah ini udah siap aku masak, lanjut ke aktivitas aku mau cuci ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini untuk pakaian sekolah anak-anak aku mau sikat dulu pakai tangan sebelum aku masukkan ke dalam mesin cuci, biar nanti buat daki-daki atau kotor-kotorannya itu hilang ya teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal hingga akhir dan yang udah share juga video aku ke top komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sambil aku beraktivitas, aku sambil nyapa-nyapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku ngupload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah siapa nih yang sama seperti aku, kalau untuk seragam sekolah anak-anak pasti dikucek tangan dulu baru dimasukkan ke dalam mesin cuci, terutama buat pakaian yang putih ya teman-teman. Buat di bagian kerahnya itu kalau nggak kita sikat dulu pakai tangan, nanti di bagian kerahnya itu nggak bakalan mau bersih ya teman-teman. Dan juga di bagian buat lengan baju gitu ya teman-teman. Nah apalagi si abang Razik itu orangnya itu cepat berkeringat ya teman-teman. Jadi alhasil kalau untuk baju putih itu susah banget buat ngilangin dakinya gitu ya teman-teman. Kalau nggak kita sikatin untuk dakinya itu nggak bakalan luntur. Dan kebetulan juga malam tadi tuh
Abang Razik dia itu les taekwondo ya teman-teman. Nah juga banyak buat pakaian putih si abang. Nah terutama buat pakaian taekwondo itu kan cepat kotor ya teman-teman, dia putih, terus latihannya itu duduk sembarangan aja gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai, aku kucek-kucek untuk pakaiannya. Lanjut di sini aku masukkan aja ke mesin cuci ya teman-teman. Nah biar nanti makin bersih lagi ya teman-teman. Nah itu aku kasih deterjen, aku kasihnya 1 tutup botol, itu udah pas untuk 1 gilingan mesin ini. Assalamualaikum, bye bye.